Kalian bayangkan ya, suasana jalanan ibu kota beberapa pekan terakhir ini tuh jalanan penuh banget oleh mahasiswa, oleh buruh pelajar, bahkan masyarakat biasa. Mereka datang dengan spanduk, poster hingga toa yang suaranya bergema di segala arah. Ada yang marah, ada yang pasrah, ada juga yang hanya ingin didengar. Dan Indonesia saat ini menurutku benar-benar sedang panas banget. Jadi ada beberapa tagar-tagar protes bertebaran ya di media sosial dari mulai Indonesia gelap saat itu, terus tolak pajak naik hingga stop privilege DPR atau mungkin kayak DPR dibubarkan gitu. Media sosial itu juga terasa seperti medan perang media opini gitu saat ini. Satu sisi mengecam habis-habisan dan sisi lain membela kebijakan pemerintah. Sementara di tengah-tengah itu ada kelompok yang bingung. Siapa yang benar di antara mereka berdua gitu. Dan di balik hiruk pikuk itu ada satu sosok yang menjadi pusat perhatian, yaitu Pak Presiden. Beliau itu disorot, dicaci, dipuji, bahkan dijadikan kambing hitam. Tapi kalau kita amati lebih dalam lagi, menurutku jelas ada sesuatu yang sedang dicoba, yaitu mungkin Bapak Presiden berusaha pelan-pelan menyelesaikan masalah besar yang menumpuk di negeri kita ini. Kali ini ya, El Kasus akan membahas tentang fenomena yang terjadi saat ini. Dan aku yakin ini juga akan kemungkinan ada di pikiran kalian. Jadi kalau bisa sih menurutku tonton sampai habis. Dan jangan di skip sih, karena informasi ini tuh menurutku sangat penting banget buat kalian tahu. Jadi mungkin gak usah basa-basi ya. Ini kayaknya agak serius dan mari kita bahas. Untuk membuka ini semua, kita tuh mulai dari pemicu pertama, yaitu saat pemerintah pusat mengumumkan pemangkasan 25% anggaran daerah untuk 2026. Angka ini tuh menurutku terlalu besar sekali ya. Ya bayangkan aja seperempat pendapatan daerah tuh dipotong. Akibatnya ya daerah kehilangan ruang fiskal. Jadi banyak pemerintah daerah akhirnya mencari cara lain dengan cara menaikkan pajak daerahnya, dan bahkan ada beberapa laporan itu menyebutkan kenaikan pajak itu bisa mencapai 250%. Yaitu yang kalian tahu lah, yang kemarin itu rame banget mau dilengsarkan. Gak jadi gara-gara katanya pemimpin demonya itu beli mobil baru gitu lah. Jadinya gak jadi demo. Terus pertanyaannya, kenapa ini dilakukan? Jawabannya ya sudah pasti, untuk membiayai program nasional yang ambisius. Salah satunya program makan bergizi gratis untuk anak sekolah, dengan tujuannya juga sudah jelas ya, menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Untuk mempersiapkan generasi emas 2045, secara visi ini tuh terdengar mulia. Ya bayangkan aja, jika anak-anak di seluruh Indonesia tuh bisa tumbuh lebih sehat, lebih cerdas, dan bahkan lebih produktif. Itu menurutku juga bisa jadi investasi besar untuk masa depan bangsa ke depannya. Tapi masalahnya ya, rakyat itu menurutku butuh solusi hari ini. Mereka itu sudah berat menanggung biaya hidup, dan tiba-tiba pajaknya itu langsung naik melonjak drastis. Manfaat makan bergizi gratis itu baru terasa nanti, tapi beban pajak itu terasanya sekarang. Inilah yang membuat demo besar-besaran pecah dan rakyat bertanya-tanya, kenapa mereka harus menanggung semuanya? Kenapa mereka juga harus merasakan semuanya? Di saat rakyat banyak yang menjerit dan sedang panas, malah muncul kabar yang membuat hati kita itu semakin panas dan mendidih. Yaitu pada saat anggota DPR mendapat tunjangan rumah sebesar 50 juta per bulan. 50 juta hanya untuk rumah. Bandingkan dengan rata-rata gaji pekerja di Indonesia yang masih berkisar 3-5 juta per bulan. Dan menurutku juga banyak yang lebih di bawahnya lagi sih. Dan itu mungkin jauh dari 3-5 juta. Agak sedih menurutku. Demo pun akhirnya makin memuncak. Ribuan orang turun ke jalan, mahasiswa, pelajar, buruh, bahkan pengemudi ojek online. Mereka juga membawa satu pesan, yaitu ketidakadilan yang terlalu mencolok di sini. Sebuah simbol bahwa rakyat harus mengencangkan ikat pinggang, sementara wakil rakyatnya justru hidup dalam kenyamanan yang menurutku mewah dengan alasan mungkin agar kerjanya lebih maksimal.
fenomena ini tuh bukan soal sekedar angka aja. Ini tuh soal rasa keadilan. Dan kalau misalkan rasa keadilan itu hilang, maka kepercayaan publik pun juga pasti runtuh. Inilah luka simbolik yang menurutku sangat berbahaya banget. Terus kita geser lagi ya, seolah belum cukup panas, muncul lagi masalah yang lain yaitu disinformasi. Media sosial saat ini juga banjir banget dengan berita palsu, video yang dipelintir, bahkan deepfake yang membuat publik semakin bingung. Di sini jujur aku juga merasakan banget sih. Masalahnya ya gimana ya, faktanya sebagian dari kita tuh masih aja banyak yang tolol gitu loh. Mereka tuh kok ada gitu, masih percaya dengan berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Sumbernya kadang nggak jelas, dan yang ngebuat video juga nggak jelas. Bahkan narasi-narasi hoax itu juga banyak banget. Akun-akun yang mereka pakai pun juga nggak jelas. Maka ya nggak tahu lah informasinya dari mana gitu. Jadi agak tolol aja kalau misalkan diantara kita semua itu percaya dengan berita itu. Ya itu pun juga komentarnya banyak banget di situ. Bayangkan, demo sudah besar semakin disulut oleh informasi yang belum tentu benar juga. Inilah yang menurutku membuat pemerintah turun tangan memanggil raksasa media sosial seperti TikTok dan juga Meta. Jadi pemerintah menuntut mereka bertindak keras melawan konten-konten berbahaya. Dan aku juga sangat setuju soal ini sih. Disinformasi itu adalah bensin di tengah api ya. Tanpanya juga mungkin protes masih bisa dikelola. Tapi dengan kehadirannya, kebakaran juga bisa semakin meluas. Dan selanjutnya coba mari kita tarik mundur sejenak ya. Jadi dari anggaran dipotong 25% demi program nasional, pajak daerah melonjak, DPR menikmati tunjangan besar, rakyat turun ke jalan, hingga disinformasi yang merajalela. Mungkin di sini aku mencoba tanya sama kalian ya. Kira-kira apa pilihan seorang presiden di tengah kondisi yang seperti ini? Apakah harus menyenangkan rakyat dengan solusi instan? Atau tetap teguh pada rencana jangka panjang meski harus dihujani kritik? Kalau menurut opiniku pribadi nih, presiden itu tampaknya akan memilih yang kedua sih. Karena beliau itu memilih menanggung hujatan demi melaksanakan program besar yang beliau yakini akan mengubah Indonesia. Apakah ini tepat? Jawabannya ya belum bisa kita ketahui sekarang. Tapi satu hal pasti, aku percaya bahwa beliau itu sedang berjalan di jalan yang cukup sangat terjal. Dengan badai kritik yang menerpa dari segala arah. Bahkan aku sendiri nggak bisa membayangkan gimana jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya. Ya bayangkan aja lah dengan keadaan yang seperti ini gitu. Mereka tuh diantem itu kon dinding loh. Ya kalau kita lihat ke belakang ya, memang sebenarnya fenomena ini tuh bukan hal baru gitu. Karena kalau misalkan kalian mengamati dari yang sebelumnya, pemimpin besar ketika mengambil kebijakan yang nggak populer itu selalu menghadapi perlawanan. Ya contohnya kayak mungkin Pak Soeharto di akhir masa pemerintahnya itu tumbang karena krisis ekonomi dan juga ketidakpuasan masyarakat. Terus lagi ada Pak SBY juga. Beliau itu juga pernah diserang habis-habisan karena menaikkan harga BBM. Meski kalau misalkan dihitung secara ekonomi mungkin langkah itu juga diperlukan ya. Dan terakhir juga ada Pak Jokowi. Beliau itu juga sempat ditentang keras karena proyek infrastruktur dan juga pemindahan ibu kotanya, tapi ya tetap dijalankan karena dianggap penting untuk masa depan. Dan kini ada Bapak Prabowo Subianto. Beliau itu menghadapi ujiannya itu sendiri. Bedanya ya mungkin tantangannya semakin kompleks. Ya bayangkan aja kalau misalkan dulu itu media sosial nggak seperti sekarang ya. Menurutku bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal kepercayaan, simbol keadilan, dan bahkan perang informasi di media sosial saat ini. Aku ngomong ini aja jujur ya, itu berat banget loh. Apalagi kayak jadi Pak Presiden dan juga wakilnya gitu ya, pasti berat banget gitu. Dan mungkin kita semua juga nggak seperti beliau-beliau gitulah. Tapi ya mau gimana pun kita tetap harus jujur sebagai masyarakat. Rakyat juga punya alasan untuk marah dan hidup makin sulit, beban makin berat. Tapi di sisi lain, pemerintah juga punya visi jangka panjangnya. Menurutku inilah paradoks demokrasi ya. Demokrasi itu memberi ruang untuk kritik, protes, bahkan kemarahan. Dan justru disitulah kekuatannya sih. Karena dari riuh rendah itulah siapa tahu nanti bangsa kita lahir dengan keseimbangan gitu ya. Dan pertanyaannya sekarang buat kita, apakah kita mampu menjaga demokrasi ini tetap sehat? Apakah kita bisa membedakan kritik yang membangun dengan disinformasi yang memecah belah kita semua?
Coba kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Dan untuk menutup ini semua, ini penting banget ya, kalian harus dengarkan karena ini poinnya dari semua yang aku katakan sebelumnya. Kita mungkin sedang hidup di masa yang riuh, masa ketika suara rakyat dan langkah pemerintah itu beradu keras di jalanan maupun di ruang digital. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang instan. Rakyat menuntut perubahan cepat, sementara pemerintah itu membangun dengan langkah pelan namun penuh resiko. Mungkin inilah wajah sejati sebuah bangsa yang sedang tumbuh. Ada luka, ada marah, ada kritik, tapi juga ada harapan karena pada akhirnya kita semua berada di kapal yang sama, yaitu negara bernama Indonesia. Dan ketika badai ini itu berlalu, entah mungkin lewat kompromi, lewat kebijakan baru, atau mungkin lewat kesabaran sejarah, kita mungkin juga akan tahu apakah semua jeritan hari ini hanyalah riuh sesaat, atau mungkin justru menjadi batu pijakan menuju bangsa yang lebih baik ke depannya. Kenapa omonganku agak rodok retoris gini ya? Cuman ya wis lah, itu kata-kata yang keluar aja lah ya. Dan satu hal yang pasti menurutku yang harus kita sadari saat ini adalah perjalanan ini belum selesai. Setiap warga punya peran, apakah hanya sekedar berteriak di jalan atau mungkin ikut menjaga agar kapal besar bernama Indonesia ini tidak karam di tengah badai. Kita doakan saja yang terbaik buat Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, dan juga para menteri yang mempunyai niat untuk memajukan bangsa ini. Semoga mereka semua diberikan kesehatan dan semoga akan ada titik terangnya dari semua permasalahan yang terjadi di negeri kita. Jadi yo cok, melak-melakan tolol lah kayak gitulah. Ya aku nggak gimana ya untuk menutup ini terakhir ya. Aku tuh kadang-kadang juga ngerasa kesel aja sama orang-orang yang merasa dirinya paling benar gitu. Dengan seolah-olah dia kayak menyalahkan. Aku yakin orang-orang itu memang punya hak untuk bersuara. Tapi kadang-kadang mereka ngomong itu nggak jelas, nggak punya datanya. Mereka ngomong syukur ngomong aja, biar kelihatan pinter dulu. Itu kayak miris menurutku. Dan kadang-kadang kebanyakan dari orang-orang itu juga melihat berita-berita yang lagi-lagi belum tentu jelas kebenarannya. Jadi kayak misalkan ada akun di TikTok, di Instagram, apalagi di Facebook juga, mungkin di YouTube juga. Jadi ada akun namanya X, YZ, apalah gitulah. Terus habis itu dia buat video cuman foto aja Pak Prabowo atau mungkin dikasih narasi yang nggak jelas. Padahal memang nggak ada sangkut pautnya dan itu nggak jelas beritanya dari mana. Tololnya lagi, komentarnya juga banyak yang aneh-aneh dan seolah-olah itu serius. Bodoh banget memang. Jadi ya ayolah kita agak pinter sedikit lah ya, memilah mana berita yang benar dan mana berita yang hoax gitu. Kita harus melek dengan semua itu. Dan aku juga bingung kalau misalkan ngomong terlalu panjang nanti arahnya kemana. Jadi ya udah kita tutup aja. Intinya kita doakan yang terbaik buat Indonesia. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan terima kasih sudah nonton El Kasus dengan aku Bielsa dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Jangan lupa subscribe lah biar aku oleh duit ke YouTube sih. Terima kasih dan bye bye.